Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, ini di sini bukannya kita jorok ya, tapi hanya untuk belajar. Hanya untuk belajar kita tahu supaya kita bisa menjaga dan mempelajarinya. Nah, simak manusia yang telah dibahas. Sistem reproduksi pada manusia ini dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi organ laki-laki dan spermatogenesis, struktur organ dan fungsi perempuan dan oogenesis, serta menstruasi dan kehamilan, dan yang terakhir penyakit pada sistem reproduksi. Nah, yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu struktur dan fungsi organ laki-laki serta struktur organ perempuan beserta spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama mengenai struktur dan fungsi organ laki-laki dan spermatogenesis. Nah, untuk struktur organ pada laki-laki ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menjadi organ bagian luar serta organ bagian dalam. Organ bagian luar yaitu organ yang nampak dari luar, sedangkan bagian dalam yang tidak terlihat dari luar. Nah, untuk organ bagian luar ini yang pertama ada penis. Penis yang ini ya. Penis itu adalah alat yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum yang ini, kantungnya. Jadi skrotum itu bisa disebut sebagai kantung. Kantung yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, testis yang ini, sedangkan skrotum yang ini. Jadi untuk organ bagian luar itu ada 2, yaitu penis dan skrotum. Selanjutnya untuk organ bagian dalam. Untuk organ bagian dalam ini yang pertama ada testis. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi di sini sperma diproduksi setiap waktu dan hormon di dalam testis. Nah, sperma seperti ini bentuknya, terdiri atas kepala, leher, bagian tengah, membran plasma, dan ekor. Jadi sperma itu mempunyai ekor karena harus bergerak menuju ovum. Kemudian mempunyai nukleus juga sebagai inti sel, kemudian mempunyai akrosom ini sebagai zat yang nantinya ini bisa menembus ovum. Terus ada epididymis yang ini seperti koma. Seperti tanda koma ini disebut dengan epididymis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan sperma sementara. Kemudian ada uretra. Uretra itu adalah saluran yang menghubungkan penis dengan uretra ini adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga saluran keluarnya urin. Kemudian ini namanya kelenjar Cowper. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya ada vesicula seminalis, berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, ini ukurannya sekitar 5 cm, terletak di belakang kantung kemih. Dan ini yang terakhir namanya vas deferens.
fungsinya sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, kita bahas yang kedua yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses ini dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa puber. Nah, seperti ini alurnya. Jadi spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Ini, yang ini salurannya. Nah, ini terdapat di dalam testis. Nah, jika diperbesar dengan irisan melintang, tubulus seminiferus ini bentuknya seperti ini. Di dalamnya terdapat bakal-bakal calon sperma seperti ini. Jadi untuk tahapan yang pertama ini dimulai dari spermatogonium. Jadi spermatogonium itu masih berbentuk sel sperma yang belum mempunyai ekor. Nah, selanjutnya nanti akan mengalami suatu pembelahan secara mitosis maupun meiosis, sehingga spermatogonium ini berubah menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer berkembang lagi menjadi spermatosit sekunder. Dan yang terakhir menjadi spermatid. Spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Menjadi sel sperma yang utuh, yang matang, yang bisa membuahi sel telur. Kemudian yang ketiga ini ada struktur dan fungsi organ pada perempuan. Struktur dan fungsi organ pada perempuan ini sama halnya dengan laki-laki, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Nah, ini organ bagian luar yang nampak dari luar. Yang pertama ada klitoris. Yang ini klitoris. Fungsinya untuk apa? Klitoris itu merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minor yang sangat sensitif. Nah, ini klitoris. Kemudian ini ada lipatan klitoris yang lebih menonjol. Nah, ini namanya lipatan klitoris. Terus ada bagian uretra bagian luar yang berfungsi sebagai lubang keluarnya urin. Labia mayor yang ini adalah pelindung organ-organ internal vagina, yaitu pelindung organ dalam. Kemudian ada labia minor, berfungsi melindungi lubang vagina dari benda kecil yang bisa masuk ke dalam. Yang ini labia minor. Dan ini ada lubang vagina. Lubang vagina itu berfungsi untuk sebagai saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi di sini. Termasuk ini merupakan alat untuk alat kopulasi, yaitu alat untuk memasukkan kelamin laki-laki. Nah, di sini juga terdapat yang namanya himen atau selaput darah yang bisa merobek ketika pertama kali melakukan hubungan seksual. Kemudian ada struktur dan fungsi organ perempuan yang kedua, yang organ bagian dalam. Yang pertama ada oviduct atau tuba Fallopi. Nih, tuba Fallopi itu berbentuk saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Panjangnya itu sekitar 10 cm. Kemudian fungsi lain dari dari oviduct yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Ada infundibulum, berfungsi sebagai struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Kemudian ada ovarium yang ini.
sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ini ada dinding endometrium atau lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan meluruh saat menstruasi, yang ini. Terus ada serviks atau disebut juga leher rahim, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Terus ada rahim atau uterus, ini strukturnya seperti buah fir sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang terakhir ada proses yang namanya oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Kapan sih sebetulnya oogenesis itu dimulai? Pada perempuan ini berbeda dengan laki-laki. Kalau pada laki-laki, spermatogenesis dimulai pada saat masa puber. Berbeda hanya pada perempuan, oogenesis ini dimulai pada saat seorang perempuan masih berada dalam kandungan. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovarium, sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan memasuki masa puber, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang secara sempurna. Sel telur yang matang dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Nah, ini adalah struktur dari ovarium. Di sini terdapat corpus luteum, corpus albicans. Ini adalah proses-proses pematangan folikel atau bakal dari sel telur, bakal dari ovum ini. Jadi si ovum nanti akan matang. Setelah matang nanti akan keluar dari ovarium atau prosesnya yang disebut dengan ovulasi. Setelah matang nanti ovum akan bergerak menuju tuba Fallopi. Dan jika dibuahi nanti akan terjadi kehamilan, tapi jika tidak dibuahi akan terjadi menstruasi. Nah, ini untuk skemanya. Jadi proses oogenesis ini dimulai dari oogonium yang ini. Oogonium ini nanti mengalami pembelahan sel secara mitosis. Nanti terbentuk oosit primer di sini. Oosit primernya akan mengalami meiosis menjadi oosit sekunder dan badan polar. Kemudian terbentuk ovum dan badan polar. Yang ini yang ovum yang akan matang dan yang akan keluar dari ovarium. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai struktur dan fungsi organ kelamin pada perempuan dan laki-laki. Semoga bermanfaat. Dan untuk materi selanjutnya mengenai menstruasi dan kehamilan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.